Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 23 Februari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita mempersiapkan hati kita untuk kita bisa dapat mengangkat syukur kita dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ini penting bagi kita umat Tuhan sekalian, karena keadaan hidup kita hari ini, kita sudah menyaksikan banyak keadaan yang terjadi. Kota Kupang hari ini misalnya sejak pagi diguyur dengan air hujan yang begitu lebat. Dan ternyata di mana-mana terjadi banjir yang begitu besar. Banyak rumah yang ternyata terendam banjir. Dan juga banyak sawah-sawah, lahan-lahan pertanian juga yang terendam banjir. Bahkan di mana-mana ada begitu banyak kejadian yang terjadi, yang harus kita sadari bahwa kita harus sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan saja di Kota Kupang hari ini, tetapi di negeri yang lain, di Pulau Jawa misalnya, kita belajar dari media-media bahwa ada terjadi hujan es. Ada keadaan yang begitu dapat mengerikan yang sedang terjadi dan melanda negeri kita. Karena itu memang kita mesti berwaspada dan berserah diri secara penuh kepada Tuhan. Sebab tidak ada wilayah yang bebas di dalam kehidupan ini di mana kita merasa aman-aman saja, damai-damai saja di dalam kehidupan kita. Pada segala keadaan dan berbagai situasi kehidupan, ada begitu banyak keadaan yang silih berganti yang sedang kita alami. Bukan saja di darat, tetapi juga di laut. Mereka yang bergumul di laut, baik itu para nelayan, kapal-kapal penumpang, dan berbagai lainnya, terus menghadapi badai dan gelombang di dalam penyeberangan melalui kapal-kapal yang mereka gunakan. Sekali lagi, dimanapun ada cobaan dan ada tantangan yang melanda kehidupan hidup kita umat manusia. Tapi kita harus berserah diri dan bersandar kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena kami sadar bahwa hari ini kami harus benar-benar membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab berbagai situasi dan kejadian yang terjadi di negeri ini memberi kewaspadaan kepada kami. Untuk kami harus benar-benar berwaspada dan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Karena itu malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Mazmur 121. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah menyaksikan bahwa keadaan kita hari ini benar-benar penuh dengan pergumulan. Mulai dari COVID-19 dan sekarang sudah menjadi Omikron yang terus begitu kuat bekerja dan menghantam kehidupan kita umat manusia. Membuat banyak orang sekarang sedang terpapar, baik itu di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka dalam kegiatan isolasi mandiri. Ini benar-benar situasi yang sungguh memprihatinkan kehidupan kita. Selain dari COVID, kita juga sekarang sedang mengalami bahwa banjir yang melanda di berbagai tempat di kota kediaman kita ini, bahkan di belahan wilayah negeri kita yang lain, di mana peristiwa-peristiwa itu terus terjadi. Banyak orang yang terus berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan pada saat-saat sulit yang dialami sedemikian itu. Bukan saja di darat, di laut, bahkan di udara. Di saat para penumpang pesawat di udara terus memohon balas kasih dari Tuhan karena dalam keadaan tertentu pesawat-pesawat mengalami kesulitan, dan itu tanda-tanda yang membahayakan bagi kehidupan kita umat manusia. Sehingga seruan umat manusia untuk meminta pertolongan itu telah terjadi di mana-mana, baik itu di darat, di laut, bahkan di udara. Setiap orang yang beriman akan terus berseru dan meminta pertolongan dari Tuhan untuk berkenan menolong dan membebaskan kita dari tengah-tengah kesulitan dan pergumulan serta penderitaan yang tengah kita hadapi dalam situasi dan keadaan tertentu. Bagian kitab suci yang kita baca pada hari ini melalui Mazmur pasalnya yang ke-121. Ini adalah sebuah nyanyian siarah di mana tatkala orang-orang Israel melakukan siarah untuk menuju ke Sion, untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Mereka melewati berbagai-bagai situasi dan keadaan. Mereka melewati padang pasir dan juga melewati lembah dan gunung-gunung. Dan mereka terus berseru dan meminta bahwa dari manakah akan datang pertolongan di saat mereka ada di dalam situasi dan kesulitan yang demikian. Karena itu sekali lagi bahwa Mazmur ini mengisahkan bahwa betapa manusia yang beriman itu akan terus berseru dan berseru dimanapun dan dalam situasi apapun. Karena manusia menyadari bahwa tidak ada pertolongan yang lebih besar dan yang lebih hebat dari pertolongan Tuhan sendiri bagi kehidupan manusia. Karena itu kita harus sadar bahwa pengalaman dan perjumpaan dengan Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan, di mana Allah membebaskan umat manusia dari berbagai kesulitan, tantangan, pergumulan dan penderitaan hidup ini, tidak hanya terjadi ribuan tahun yang lalu, yang kemudian dikisahkan sebagai sebuah pengalaman iman melalui kebenaran firman Allah yang kita belajar dalam kitab suci, di antaranya dalam Mazmur 121 ini. Tapi pengalaman iman, seruan untuk berserah diri kepada Tuhan dan mengalami serta merasakan lawatan Tuhan, itu menjadi pengalaman iman bagi setiap orang percaya hari ini di dalam kenyataan hidup yang tengah kita hadapi. Setiap kita bisa dapat bersaksi tentang betapa
bahwa kita telah merasakan lawatan Tuhan di dalam pergumulan dan berbagai-bagai kesulitan dan tantangan dan masa-masa sulit di dalam perjalanan hidup ini. Kita pasti sudah pernah mengalami pertolongan-pertolongan itu. Dan itu adalah pengalaman iman yang sungguh-sungguh nyata yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau Mazmur ini dibacakan lagi dan dikisahkan kepada kita, ini mesti menjadi bahan refleksi bagi kita untuk kita sadar benar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu bahwa sebagai manusia kita terbatas dalam segala keadaan, baik dalam fisik kita, dalam kemampuan kita, dalam akal kita, sungguh-sungguh sangat terbatas. Karena itu Allah akan bergerak penuh waktu dan dengan berbagai cara Dia pasti akan dapat menolong, sehingga masing-masing kita akan dapat mengalami lawatan Tuhan serta mengalami pertolongan serta kedasatan yang besar dari Allah di dalam perjalanan dan pengalaman hidup kita. Itulah sebabnya dengan pengalaman yang dikisahkan dalam Mazmur 121, bahkan juga pengalaman iman kita pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, di tempat kerja, di saat kita mengalami perjalanan, baik itu di saat kita ada di laut, atau juga kita dengan pesawat udara, atau dengan perjalanan yang kendaraan di darat, dan berbagai aktivitas kita lainnya, di mana kita telah mengalami pertolongan Tuhan, kita harus terus mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi ingatlah pertolongan Tuhan akan terus nyata bagi kehidupan kita. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia tetap setia dan Dia akan terus melawat kita dan membantu kita untuk keluar dari berbagai pergumulan yang kita hadapi. Karena itu keadaan kita hari ini, baik itu COVID yang sedang melanda kehidupan kita, ataupun banjir atau berbagai situasi lainnya, ataupun berbagai bentuk sakit penyakit dan kesulitan-kesulitan yang tengah kita alami hari ini, itu tidak boleh membuat kita menjauhkan diri kita dari hadirat Allah. Tapi kita harus berkomitmen untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab pada Tuhanlah akan datang pertolongan bagi kehidupan kita. Dan itu telah dialami baik oleh para pendahulu kita, juga dari kebanyakan kita umat percaya. Kita telah mengalami kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita terus bersaksi tentang kebesaran dan pengalaman-pengalaman iman itu kita saksikan terus kepada setiap orang, sehingga biarlah semua orang sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan di tengah-tengah masa sukar dan sulit sekalipun. Percayalah Allah dalam kebesaran kuasa-Nya, Sang penguasa langit dan bumi itu siap untuk melawat kita dan menolong kita dalam setiap keadaan yang kita alami hari ini. Karena itu kepada saudara-saudara yang hari ini melalui peristiwa hujan ini telah mengalami banyak peristiwa, baik lahan pertanian yang sudah dibanjiri ataupun rumah-rumah tempat kediaman yang sudah dibanjiri oleh banjir, tetap berserah diri penuh kepada Tuhan, karena tangan Tuhan akan tetap terulur untuk memberkati, untuk terus menolong Bapak Ibu sekalian dalam pelbagai kesulitan yang sekarang dihadapi di dalam hidup ini. Karena itu sekali lagi, teruslah berserah diri kepada Tuhan, sebab pertolongan Tuhan pasti akan kita alami dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kepada siapakah kami dapat berseru dan mendapatkan pertolongan? Di sana sini keadaan kami hari ini, kami sedang dilanda oleh badai,
COVID, virus Omikron yang terus melanda kehidupan negeri kami, bangsa kami, kota di mana kami menjadi bagiannya, Kota Kupang, Kota Kasih. Bahkan banjir yang terjadi di mana-mana, lahan pertanian kami, terjadi banjir yang besar. Rumah-rumah tempat kediaman kami juga ada yang kebanjiran, dan berbagai kesulitan serta tantangan lainnya yang makin terus kami alami dalam hidup ini. Malam ini kami tetap berserah diri dan memohon kepadamu Bapa. Dari mana datang pertolongan? Hanya daripadamu satu-satunya sumber pertolongan yang dapat menolong setiap kami untuk setiap keadaan kami pada hari ini. Karena itu terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Sesaat lagi kami akan beristirahat malam ini. Tapi sekali lagi kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang hari ini dalam keadaan dan kondisi hari ini mengalami berbagai peristiwa. Kami minta kepadamu, biarlah tangan Tuhan terulur untuk memberkati mereka dan menolong mereka, sehingga biarlah mereka dapat mengalami pertolongan dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Baik itu di Kota Kupang, Kota Kasih ini, di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di kota-kota di mana kami ada sebagai orang-orang yang hidup di rumah bersama Indonesia ini. Biarlah semua kami mendapatkan lawatan dari pihak Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Dan beri kekuatan bagi sahabat-sahabat kami yang dilanda banjir hari ini, yang mungkin saja mereka mengalami keadaan yang tidak tenang. Kami minta lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah penolong bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetap teguh, tetap kuat untuk menghadapi berbagai situasi dan keadaan hidup kita hari ini. Serta percayalah, pertolongan dari Tuhan akan datang pada waktunya. Dan karena itu, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan kiranya terus memberi perlindungan dan menguatkan kehidupan umat Tuhan sekalian. Salam.